Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Selamat datang dan berjumpa lagi bersama channel Tausiah Cinta yang akan menginformasikan seputar narasi terbaru yang memberi inspirasi tentang dunia pesantren di Nusantara. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, mari bangun channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan kabar terbaru tentang narasi dunia pesantren di negeri ini. Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, cucu mediator terbentuknya NU yang haus akan ilmu. Lora Az-Zaim, bayi yang dianggap tumor. Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi dilahirkan pada tanggal 25 Januari tahun 1980. Awalnya janin dari bayi mulia ini sempat dianggap oleh ibundanya sebagai penyakit tumor, karena saat mengandung, sang ibu tidak merasa lazimnya wanita hamil. Selama mengandung putranya ini, Nyai Zainiyah tidak pernah merasa bahwa ia telah mengandung. Pasalnya, kandungan tersebut tidak pernah ia rasakan seperti yang ia rasakan saat mengandung anak-anak yang lain. Bentuk kandungannya pun seolah-olah di dalamnya tidak berisi bayi. Kondisi yang demikian membuat sang ibu tidak mau memeriksakannya ke dokter. Khawatir nantinya divonis mengidap penyakit tumor. Namun, sungguh kuasa Allah, yang awalnya dikira sebagai tumor itu, ternyata adalah seorang bayi yang kelak menjadi pemuda yang haus ilmu, bahkan menjadi penerus estafet Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Jawa Timur. Lora Az-Zaim, bayi yang terbang baca kalimat tasbih. Diceritakan, sebelum hamil, sang ibunda bermimpi. Mimpi ini merupakan isyarat bahwa anak yang dikandung kelak akan menjadi seorang yang ilmunya tersebar luas dan manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Pada suatu malam, sang ibunda bermimpi melihat seekor ayam berwarna kuning emas terbang dan mengelilingi pesantren. Kemudian ayam itu berkokok dengan melafazkan Subhanal Malikil Quddus. Pada pagi harinya, Nyai Zainiyah bercerita kepada suaminya, Kiai Dofir, perihal mimpinya itu. Kemudian Kiai Dofir berdoa agar dikaruniai anak laki-laki. Tak lama dari peristiwa itu, Nyai Zainiyah mengandung dan tak lain yang ada di dalam kandungan adalah Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Lora Az-Zaim dalam pelukan Sayyid Al-Maliki. Saat Lora Az-Zaim berumur 20 hari, kakeknya, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin kedatangan tamu, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki yang berkunjung ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah atas nama utusan Kerajaan Arab Saudi. Di tengah-tengah tamu, Kiai As'ad lagi berbincang-bincang dengan asik. Sosok bayi laki-laki mungil yang masih suci ini, ternyata juga ikut menyimak. Usai membicarakan tema-tema penting, Kiai As'ad berharap kepada Allah agar bayi yang sedari tadi menguping isi pembicaraan itu, menjadi anak yang soleh, bermanfaat bagi umat. Beliau pun memohon kepada Abuya Sayyid Muhammad agar berkenan memangku anak itu walau sebentar. Abuya Sayyid mengabulkan permintaan Kiai As'ad. Bayi mungil itu pun sudah ada di pelukan Sayyid. Ia merasa nyaman dan Sayyid pun tanpa terasa telah terbuai dalam cinta sang bayi mungil itu. Kemudian Sayyid merasa ingin memiliki bayi itu. Tanpa merasa ada beban, Sayyid mengutarakan keinginannya untuk segera memiliki sang bayi. Jika anak ini sudah dewasa, biarkan ia bersama saya nanti, ungkap Sayyid Muhammad. Lora Az-Zaim, nama asalnya Muhammad Imdad. Nama Lora Az-Zaim, pada mulanya bernama Muhammad Imdad,
sebuah nama pemberian ibundanya, Nyai Zainiyah. Bayi lelaki yang bernama Imdad diasuh oleh Nyai Siti. Bersama ibu asuh inilah, ia lebih banyak menghabiskan hari-harinya. Pernah suatu ketika, Imdad melempari batu ke arah madrasah putri, gegara Nyai Siti saat itu sedang mengajar di kelas. Muhammad Imdad meminta agar Nyai Siti untuk berhenti mengajar. Saat Imdad ngamuk, datanglah Kiai As'ad. Mengetahui cucunya ngamuk seperti itu, Kiai As'ad bertanya kepada Nyai Siti, "Kenapa Imdad ngamuk?" Nyai Siti menjawab, "Karena diketahui mengajar santri." Selepas itu, Kiai As'ad dengan nada sambil bergurau, meminta agar nama Muhammad Imdad dirubah. Saat itu, kakek Imdad menjelaskan kepada Nyai Siti, kalau cucu itu masih bernama Imdad, ia akan nakal dan sulit diatur. Maka atas permintaan Kiai As'ad, Nyai Zainiyah merubahnya menjadi Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Lora Az-Zaim, gemar main tembak-tembakan. Kesenangan Lora Az-Zaim saat kecil adalah main tembak-tembakan. Profesi yang sering dilakukan para tentara itu sangat digemari oleh Lora Az-Zaim di kala kecil. Sehingga tidak jarang ia berlagak seperti tentara. Seperti memainkan tembak-tembakan sambil bersembunyi, seolah-olah sedang mengintai atau menghindari musuh. Pernah suatu ketika, Kiai As'ad sedang menerima tamu negara, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan Menhankam LB Murdani. Lora Az-Zaim mengetahui kalau yang menjadi tamu kakeknya itu adalah tentara. Dengan sigap Lora Az-Zaim berlari menuju Kiai As'ad seraya berteriak, "Pak tembak, Pak tembak!" seru Lora Az-Zaim kepada Pak LB Murdani. Lora Az-Zaim yang ingin melihat Jenderal TNI tersebut, langsung duduk di pangkuan sang kakek. LB Murdani yang belum mengetahui siapa bocah kecil itu langsung bertanya kepada Kiai As'ad, "Siapa anak ini, Kiai?" Kiai As'ad menyampaikan kepada tamunya kalau anak yang duduk di pangkuannya itu adalah cucunya sendiri. "Doakan cucu saya ini ya Pak, insya Allah anak ini yang akan menjadi pengganti Sukorejo. Anak ini pula yang akan meneruskan perjuangan saya," ujar Kiai As'ad kepada LB Murdani. Beliau dan Jenderal TNI itu sedang berbicara empat mata, tidak ada seorang pun yang ikut berbicara selain mereka berdua. Tetapi tanpa sengaja, perbincangan itu kemudian didengar oleh Nyai Siti, ibu asuh Lora Az-Zaim. Lora Az-Zaim, karir pendidikannya. Pada masa menempuh pendidikan dasarnya, Lora Az-Zaim kecil tidak jauh berbeda dengan teman-teman sebayanya yang lain. Ia bermain, bergurau, nakal, usil dan lain sebagainya. Lora Az-Zaim tidak jarang membuat mangkel ibu dan kakak-kakaknya dikarenakan persoalan klasik bagi anak kebanyakan. Merengek-rengek, membanting sesuatu ketika merasa kecewa sampai urusan mandi. Masa kanak-kanaknya, tanpa terasa seiring berlalu dengan berlalunya sang waktu. Pada tahun 1992, ia pun lulus SD. Karena belum siap berpisah dengan teman-temannya, maka ia pun tetap melanjutkan pendidikan menengahnya di SMP Ibrahimi Sukorejo. Pada masa pendidikan di lembaga milik keluarganya ini, Lora Az-Zaim tempuh sekitar tahun 1992 sampai 1994. Di SMP Ibrahimi ini, ia tidak sampai menyelesaikan pendidikan SMP-nya. Dengan berbagai pertimbangan, ia akhirnya pindah ke Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Jawa Timur sampai lulus SMP tahun 1995. Kepindahan Lora Az-Zaim dari SMP Ibrahimi, ternyata semuanya atas inisiatif beliau sendiri. Alasan dan faktor untuk pindah dari sekolah yang notabene milik keluarganya sendiri sangat mencengangkan. Di SMP Ibrahimi ini, Lora Az-Zaim ingin cepat-cepat pindah karena ia merasa guru-gurunya memperlakukan istimewa. Walau sebagai cucu Kiai As'ad, ternyata perlakuan istimewa dari guru-gurunya tersebut, ternyata membuat tidak nyaman bagi diri pribadi Lora Az-Zaim. Akhirnya, Lora Az-Zaim mendesak sang ibu,
Nyai Zainiyah untuk mencarikan tempat mondok yang baru. Atas hasil istikharah sang umi, akhirnya Lora Azaim pun mantap berangkat menuju pondok pesantren Nurul Jadid Paiton. Lora Azaim, santri sederhana di Paiton. Sejak berada di Paiton, Lora Azaim lagi-lagi tak ingin diperlakukan istimewa di tempat barunya ini, sehingga sedikit pun ia tidak pernah menampakkan dan memamerkan genealoginya kepada teman-temannya sama sekali, kalau dirinya adalah putra Kiai Haji Dhofir Munawar, terlebih lagi status dirinya sebagai cucu Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Di pesantren inilah, Lora Azaim tampil sederhana dan apa adanya. Lora Azaim sering menyapu dan mencuci piring di dapur. Usai menyapu dan cuci piring, ia langsung pergi tanpa mengambil upah yang ditawarkan kepadanya. Sejak menyelesaikan pendidikan formalnya di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton tahun 1994 sampai tahun 1998, Lora Azaim menjadi santri perantau. Ia kerap pindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Ia mulai pindah dari pesantren yang satu menuju pesantren yang lain pada kurun waktu tahun 1998 sampai tahun 2003. Lora Azaim menjadi santri kesayangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Bentuk rilah ilmiah Lora Azaim terasa semakin lengkap ketika ia berangkat ke Mahat Rusaifah pada tahun 2003. Dengan menggunakan paspor TKI, ia berangkat ke Tanah Suci. Berbekal restu sang umi, Lora Azaim mantap menuju Mahat yang saat ini diasuh oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Sesampainya di kota kelahiran Nabi Muhammad itu, Lora Azaim langsung menghadap Abuya Sayyid Muhammad. Saat itu, orang yang pernah menggendongnya sewaktu kecil dahulu, sudah sakit-sakitan. Baru bertemu dengan Said, Lora Azaim langsung diminta untuk membantu Said. Ia tidak diizinkan keluar oleh Said. Minggu-minggu pertama di kota Mekah, Lora Azaim sering diperintahkan Said untuk mengantarkan makanan berbuka puasa ke Masjidil Haram. Mengantar berbuka puasa inilah yang dilakukan Lora Azaim di bulan Ramadan setiap harinya. Sekitar 1 tahun di Mekah, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki wafat. Otomatis ia diganti putranya yaitu Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Selain sebagai santri yang cerdas, Lora Azaim dikenal sangat dekat dengan Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Ia sering diminta menjadi penerjemah isi pidato Sayyid Ahmad. Jika ada jamaah yang datang dari Indonesia ke Sayyid Ahmad, bisa dipastikan Lora Azaim lah yang ditunjuk sebagai penerjemah. Kealiman Lora Azaim memang sudah tidak diragukan lagi. Hal ini dikarenakan ia sebagai cucu Kiai As'ad, abahnya Kiai Dhofir Munawar yang juga terkenal orang yang alim. Lora Azaim juga adalah cucu Kiai Ruham yang wafat tahun 1985, dikenal sebagai Kamus Berjalan. Berdasar genealogi tersebut, maka besar kemungkinan kealiman abahnya berpindah kepada putranya yang tidak lain adalah Ahmad Azaim Ibrahimi yang kini menjadi pengasuh 4 pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Hikmah Kiai Haji Raden Ahmad Azaim saat ini. Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi merupakan pengasuh keempat yang didaulat jadi pimpinan pesantren sejak tahun 2012. Kiai Haji Raden Azaim menggantikan mertuanya, kakeknya dan mbahnya. Mereka adalah Kiai Haji Raden Syamsul Arifin tahun 1908 sampai tahun 1951. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin tahun 1951 sampai tahun 1990 dan Kiai Haji Raden Fawaid As'ad tahun 1990 sampai tahun 2012.
Demikianlah profil Kiai Haji Raden Az-Zaim Ibrahimi, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua dan dunia pesantren di negeri ini.